Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan makin semangat belajarnya ya. Oke teman-teman, kita masih melanjutkan pembahasan materi cahaya. Submaterinya adalah cermin. Oke, kemarin kita sudah sampai di cermin cekung ya. Oke, tapi sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita terakhir yang ini ya. Jadi cermin cekung ini punya sifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan pada kompor matahari, kemudian pemantul cahaya pada teleskop bintang, antena parabola. Nah, sifatnya ini tergantung pada letak bendanya. Kita bahas ya, sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, ini dia. Jadi ini adalah gambar cermin cekung. Kemarin sempat dibahas cermin cekung itu yang lengkungannya ke arah dalam. Nih lihat. Jadi dia ke arah dalam. Ini cerminnya di sini ya. Tuh. Oke. Jadi bendanya nanti akan berada depan cermin seperti ini. Tuh. Nah, apa ini F? Apa ini R? F ini adalah jarak titik fokus atau disebut juga jarak titik api. Kemudian R adalah kelengkungan cermin. R ini punya nilai 2 kalinya F. Jadi, misalkan kalau F, titik fokusnya adalah 5 cm, maka R-nya adalah 2 kali 5, yaitu 10 cm. Itu ya. Kemudian, ini adalah ruang-ruangnya. Jadi, ini disebut ruang 1, yaitu yang berada di antara titik F dengan cermin. Kemudian, jika berada di antara R dengan F disebut ruang 2. Jika di belakangnya R, namanya ruang 3. Tuh, itu kalau di luar cermin. Kemudian kalau di dalam cermin disebutnya ruang 4. Nah, rumusnya si cermin cekung ini yaitu ruang benda ditambah ruang bayangan totalnya adalah 5. Jadi kalau misalkan bendanya berada di ruang 1, maka otomatis bayangannya ada di ruang 4. Itu ya, karena 1 ditambah 4 hasilnya 5. Kalau benda misalnya di ruang 3, maka bayangannya ada di ruang 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke? Nah, sekarang kita cek berbagai macam sifat bayangannya. Itu tergantung di mana letak bendanya. Itu ya. Yang pertama, jika berada di ruang 1, sini, jika benda ada di ruang 1, maka bayangan yang dihasilkan sifatnya adalah maya. Kemudian maya selalu berpasangan dengan tegak. Sebelumnya sudah pernah dibahas ya, maya temannya pasti tegak. Kalau nyata terbalik. Oke? Jadi maya tegak diperbesar. Kemudian letaknya di belakang cermin, berarti di sini. Oke? Kalau dia di titik fokus, maka bayangannya terletak jauh tak terhingga. Tuh. Ya. Nah, ini kalau mau dilihat dia harus pakai alat bantu. Tuh. Kemudian kalau dia di ruang 2 di sini berarti di antara R dengan F, sifat bayangannya nyata pasangannya terbalik ya. Kemudian diperbesar. Dan bayangannya letaknya di ruang 3 karena tadi R benda tambah R bayangan adalah 5 ya. Jadi 2 tambah 3 5. Kalau benda tepat di titik R, sini ya. Oke, R ini kadang-kadang di beberapa buku punya penamaan lain. Bisa dinamakan juga P, atau ada juga yang menamakan M, ada juga yang menamakan C. Intinya ini adalah kelengkungan cermin, jarak kelengkungan cermin. Jarak dengan cerminnya gitu ya. Oke, nah titik R ini kalau dia berada tepat di titik R, bayangannya adalah nyata terbalik. Ini temannya nyata terbalik, kemudian sama besar. Dan letaknya di titik M juga. Di titik R ini ya. Di titik R juga. Jadi, kalau bendanya di sini, maka bayangannya karena terbalik, dia akan berada di sini, di bawahnya. Tuh, kayak di bawah kakinya gitu. Makanya dia disebutnya nyata. Tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung, harus pakai alat bantu. Kemarin sebutannya gitu ya. Jadi, kalau maya, bayangan berada di dalam cermin. Nah, kemudian ini bisa langsung dilihat oleh mata. Tapi kalau nyata, bayangannya adanya di luar cermin. Di sini bayangannya, sehingga dia tidak bisa dilihat oleh mata langsung, harus pakai alat bantu.
Nah, itu kalau di titik R. Kemudian kalau di ruang 3, di sini berarti sifat bayangannya adalah nyata, pasangannya terbalik. Nah, ini diperkecil. Kemudian letak bayangannya di ruang 2. Kalau bendanya jarak jauh tak hingga, maka bayangannya terletak di titik fokus. Kebalikannya ya, dia jadi nyata, diperkecil terbalik, sama seperti ruang 3. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini mudah diingatnya. Satu-satunya pembentukan bayangan di cermin cekung, satu-satunya yang maya tegak, hanya jika benda di ruang 1. Lihat ya, maya tegak. Maya tegak cuma kalau benda di ruang 1. Sisanya jadi nyata semua. Kalau nyata, pasangannya sudah pasti terbalik. Tuh, itu yang pertama. Kemudian, dari mulai ruang 1, dia diperbesar. Diperbesar, di titik R dia makin kecil, tapi ukurannya sama besar. Nah, setelah titik R, jadi diperkecil. Jadi, kalau bisa digambarkan ya, dia jadi anti klimaks nih. Yang tadinya besar, makin mengecil sama besar, akhirnya makin kecil, diperkecil jadinya. Oke, gampang kan? Oke, itu sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, sekarang kita bahas rumusnya. Rumus pada pencerminan, karena tadi teman-teman sudah dikenalkan dengan yang namanya titik F ya. Nah, ini rumusnya adalah untuk jarak titik fokus atau disebut juga jarak titik api, rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Apa itu SO dan SI? Nah, kita cek ke sini dulu ya. Nah, M ini adalah perbesaran bayangan. Rumus perbesaran bayangan adalah SI/SO atau HI/HO. Ini boleh dibaca SI, boleh dibaca juga S1, ini S0. Boleh sama ya. Nah, intinya keterangannya seperti ini. F itu adalah jarak titik fokus, yang tadi F. SO adalah jarak bendanya. S itu kan jarak ya, O objek, jadi jarak benda. Dari cermin atau lensanya misalkan. Kalau nanti kita belajar lensa, ini kita belajar cermin, tapi ini berlaku juga untuk lensa sama rumusnya. Kemudian S1 atau SI, ini adalah jarak bayangan. Oke, itu ya. Jadi S0 atau SO ini adalah jarak benda. S1 atau SI adalah jarak bayangan. Satuannya apa? Satuannya tergantung di soal, sentimeter. Kalau dia di satuannya F-nya cm, maka di sini otomatis cm semua. Kalau di sini satuannya meter, maka yang kesininya meter semua. Intinya sama, satuannya harus sama ya. M adalah perbesaran bayangan. Tuh, perbesaran bayangan ini satuannya dinyatakan juga dengan kali. Misalkan perbesaran bayangannya 2 kali, 5 kali, atau dia nggak selalu jadi lebih besar, bisa juga lebih kecil, karena tadi ada diperkecil ya. Jadi bisa jadi misalkan perbesaran bayangannya 1/3 kalinya, 1/2 kalinya, 1/4 kalinya, boleh. H0 atau HO adalah tinggi benda. Jadi kita sepakat bahwa O ini menyatakan benda, maupun ketika S berarti tinggal ditambahin, S itu jarak, space ya, H itu height berarti tinggi. Sementara 1 ini atau I menyatakan bayangan. Maka kalau S itu jarak bayangan, H itu tinggi bayangan. Oke, satuannya apa? Sama juga seperti di sini ya. Kalau yang ini meter berarti sini meter. Kalau ini senti berarti sini senti. Oke. Sambil dicatat rumusnya ya. Oke. Kita next, kita coba. Ini udah ada rumus. Nah, sekarang kita coba langsung aplikasikan ke dalam soal, supaya kita langsung tahu gimana cara menggunakan rumusnya. Oke, ini contoh soalnya. Perhatikan gambar benda di depan cermin cekung berikut. Ini ada benda. Oke, ini nggak ada ini SO ya. Ini SO bukan dari soal, tapi sudah disetting. Tuh. SO ini adalah keterangan yang saya setting tapi lupa. Harusnya munculnya nanti tapi malah udah muncul duluan. Oke.
Jika benda digeser 8 cm menjauhi cermin, oke, tadi ini disebutnya SO ya. Kenapa SO? Karena ini benda. Tuh, ini benda. Kalau dia bayangan, biasanya gambarnya panahnya di sini nanti putus-putus. Tuh. Kemudian karena di sini disebut 12, berarti ini adalah jarak benda dengan cermin, disebutnya SO. Oke, bayangannya terbentuk bersifat apa? Oke, sekarang kita buat yang tadi ya. Dia minta bendanya digeser 8 cm menjauhi cermin. Oke, jadi kalau benda digeser menjauhi cermin, maka SO-nya jadi ditambah ya, karena makin jauh. Jadi 12 di sini, kita tambah 8, SO-nya jadi 20 cm. Oke, SO 20. Kemudian di gambar ada keterangan di sini, lihat. Ini F. F itu tadi adalah titik fokus. Jarak titik fokusnya adalah 10. Ya. Nah, tadi supaya kita tahu benda itu ada di ruang berapa, kita harus tentuin titik F dan R-nya. Kalau F 10, otomatis R itu tadi adalah 2 kalinya F. Maka 2 kali 10, 20 cm. Oke. Nah, maka tadi SO yang baru kan 20, sementara R-nya juga 20. Artinya jarak benda itu berada tepat di titik R. Nah, tadi teman-teman ingat aturan pembentukan bayangan? Kalau jarak bendanya berada tepat di titik R, lihat lagi catatannya, bayangan yang terbentuk sifatnya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Jadi jawabannya yang C. Oke. Gitu ya. Bisa? Silakan pelan-pelan diikutin lagi. Kita next ke contoh soal berikutnya. Oke. Ini soal cerita. Nggak ada gambarnya ya. Jadi kalau nggak ada gambar, nanti boleh kita bantu dengan menggambarkan di oret-oretannya supaya ketahuan. Kalau nggak pun ya nggak apa-apa. Kalau bisa tanpa gambar nggak apa-apa ya. Benda terletak di depan cermin cekung sejauh 8 cm. Sini kita garisin. Benda terletak di depan cermin cekung sejauh 8. Artinya ini adalah SO. Tuh ya, karena tadi SO adalah jarak benda. Jarak bendanya 8 cm. Kemudian, terbentuk bayangan semu dengan perbesaran 1,5 kali. Oke, ini ada kata bayangan semu. Semu itu nama lain dari maya. Kata lainnya nyata adalah sejati. Jadi ini sinonim ya. Semu, kata lain dari maya, sejati adalah nyata. Kemudian perbesarannya, belum selesai ya. Jika bayangan semu atau maya, maka otomatis nilai SI-nya negatif. Jadi ini catatan tambahan, kamu silahkan catat. Ketika disebutkan bayangannya semu atau maya, maka nilai SI atau jarak bayangannya negatif. Mengalami perbesaran bayangan 1,5 kali. Kita garisin ya. Maka M-nya adalah 1,5 kali. Yang ditanya adalah jarak fokus. Oke, F yang ditanya ya. Nah, F itu kan rumusnya ini tadi ya. 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Kita punya nilai SO 8, tapi SI-nya nggak ada. Tuh, nggak ada di soal. Jadi kita harus cari nih nilai SI. Gimana cara nyari nilai SI? Tadi ada lagi rumus satu lagi yang ini. Jadi dari perbesaran bayangan sama dengan SI per SO. Atau, ini atau maksudnya ya, M itu bisa HI per HO. Jadi kita potong dari sampai sini. Kita masukin. M sama dengan SI per SO. Nah, kita karena udah potong ya, jadi tinggal kita masukin. M-nya adalah nilainya 1,5. SI yang mau kita cari, SO-nya 8. Maka SI-nya adalah 1,5 kali 8, 12 cm.
Kemudian baru kita masukin ke rumus yang ini ya. Nah, karena tadi dia bilang maya, maka SI-nya kan tadi negatif. Jadi 12 kita kasih minus 12, oke? Kemudian kita masukin ke rumus yang ini. Nah, kita rubah di sini, kita masukin angkanya. SO-nya 8 ditambah 1 per min 12. Plus sama min jadi min ya, jadi begini, 1 per 8 min 1 per 12. Kemudian kita samakan penyebutnya. 8 sama 12 jadi 24 ya KPK-nya. Jadi ini biar jadi 24 kali 3, ini kali 3, yang ini biar jadi 24, 12 kali 2, jadi yang atas juga kali 2. Jadi 1 per F-nya 3 dikurang 2 per 24 adalah 1 per 24. Ini 1 per F. Belum F. Maka F-nya kita balik jadi 24 per 1, 24 cm. Oke? Bisa ya? Next, ke soal berikutnya. Oke? Ini sudah tadi 24. Oke, sekarang kita ke sini. Ini soalnya juga modelnya mirip ya, soal cerita. Nah, benda terletak di depan cermin cekung sejauh 15 cm. Oke, kita garisin ya. Tadi disebutkan kalau benda terletak di depan cermin cekung berarti SO, 15 cm. Terbentuk bayangan nyata. Kalau tadi semu atau maya, ini nyata. Diperbesar 2 kali. Maka M-nya 2 kali. Jika benda digeser sejauh 3 cm ke arah menjauhi cermin, jadi ini soalnya gabungan dari soal nomor 1 dan nomor 2 yang tadi ya. Terbentuk bayangan bersifat apa? Oke. Tuh. Jadi kalau bendanya kita geser sejauh 3 cm menjauhi cermin, tadinya kan SO-nya 15. Karena menjauhi, jadi kita tambah ya. 15 ditambah 3, jadi 18 cm. Nah, tadi ingat prinsip yang pertama, untuk mengetahui sifat bayangan, kita harus tahu benda itu letaknya di ruang berapa. Ini prinsip pertama. Prinsip kedua, untuk menentukan ruangan, kita harus tahu di mana titik F dan R. Karena kita biar tahu, oh ini ruang 1, ini ruang 2, ruang 3. Oke. Sementara di sini kan belum ada F-nya maupun R-nya. Jadi itu yang pertama kali kita cari. Oke, terus cara nyari F gimana? Tadi F rumusnya 1 per SO tambah 1 per SI ya. Nah, sementara SI belum ada, jadi kita berangkatnya dari sini. Kayak yang soal sebelumnya. Oke, jadi kita dari sini M sama dengan SI per SO. Kita masukin kayak tadi, 2 sama dengan SI per 15. Jangan dipakai SO yang ini dulu. Ya, pakainya SO awal. Oke, karena perbesaran bayangan ini adalah milik benda yang ini, bukan milik benda yang digeser. Tapi dia milik benda yang ini, lihat tuh. Oke, jadi jangan pakai yang ini, ya. Maka SI-nya 2 kali 15 sama dengan 30. Baru kita cari F-nya. Kita masukin rumusnya, 1 per 15 SO ditambah SI-nya 1 per 30. Kita samain penyebutnya jadi 30 ya. Ini biar jadi 30 kali 2, maka jadi 2 per 30. Ditambah 1 per 30, 3 per 30. Ini plus, nggak minus kayak tadi. Kenapa? Karena dia sifat bayangannya nyata. Kalau nyata, SI-nya positif ya. Ini 3 per 30 adalah 1 per F. Maka F-nya dibalik 30 per 3, 10. Kalau F 10, maka R adalah 2 kalinya F. 2 kali 10 yaitu 20. Nah, sekarang kita gambar ya. Oke, kita tentukan. Tadi ini gambar cermin cekung. Ya, kita tulis F-nya kan 10. Maka R-nya dapat 20. Lalu SO-nya 18. Berarti di mana? Kalau ini 10, kan ini di sini dihitungnya 0 ya. Ini 0, ini 10, 20. Berarti 18 di antara ini ya. Oke, berarti 18 di sini kira-kira. Ini gambar bendanya. SO-nya 18. Oke. Kalau dia di antara titik R dengan F, ini disebutnya ruang, udah ada tulisannya, ruang
2 ya. Maka kalau benda di ruang 2, bayangannya nyata terbalik diperbesar. Oke, dilihat lagi yang tadi atau catatannya kalau tadi nyatet. Jadi jawabannya yang A. Oke. Itu ya teman-teman. Silakan nanti kalau masih bingung, silakan boleh ditanyakan atau dilihat-lihat lagi latihan soal yang tadi, rumus yang tadi, dicatat lagi baik-baik. Kita sampai di sini dulu teman-teman, ya. Mereka yang bersahabat sesungguhnya ibarat cermin satu sama lain. Karenanya kamu adalah seperti halnya sahabat kamu. Kelas IPA, mohon maaf apabila ada salah. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.